Ketemu lagi dengan kami, saya Adrian, dan ini ada Om Irawan. Oke, hari ini kita akan review usaha vape, ya. Bagaimana peluang bisnisnya di era pandemi seperti ini, dan bagaimana perang harga antara offline dan online. Tentunya teman-teman tahu banyak usaha vape ini yang bukanya mulainya dari online, harganya miring banget. Sementara offline, toko vape itu harganya pasti di atasnya online. Nah, tapi masih banyak aja yang buka vape, ya Om ya? Betul. Nah, makanya itu kita coba kupas tuntas saat ini buat teman-teman yang ingin punya usaha vape, jadi bisa dapat gambaran pasti. Oke? Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel kami supaya berkembang lebih besar. Oke, let's go! Nah teman-teman semua, inilah toko vape yang akan kita review. Namanya Dikira Vape Store. Lokasinya ada di Jalan Karang Satria, Bekasi Timur, tepatnya di Ruko Libersa Garden nomor 18. Nah teman-teman bisa lihat lokasinya ini cukup ramai ya, karena ini deretan toko-toko yang cukup aktif. Oke, gimana kelanjutannya? Kita simak terus. Oke teman-teman, kita udah dengan Om Heri. Om Heri ini ownernya Dikira Vape Store. Nah ini namanya kenapa Dikira Vape Store? Karena nama yang bagus-bagus sudah banyak yang punya ya. Jadi kita kira-kira bingung mau cari yang mana lagi, ya udah kita namanya Dikira aja. Dikira. Jadi simpelnya ya dikira-kira aja sendiri deh. Ya, lu kira-kira aja gitu ya. Lokasinya di mana nih Om? Lokasinya kita ada di Ruko Libersa, Durenjaya, Bekasi Timur. Nah teman-teman yang daerah-daerah Durenjaya ya. Iya, Durenjaya. Durenjaya nih, sini ada toko vape nih. Gua sih udah beberapa kali kalau ke Bekasi sih kebetulan mampirnya di sini, makanya waktu itu gua ketemu karyawannya. Jadi gua kepikiran pengen review juga ya usaha vape, karena gua sendiri juga nge-vape nih. Ya gue biasanya pakai apa nih? Ala carte yang cream pound cake 3 mg. Ya. Om Heri, Iya. lu ini sejak kapan suka nge-vape ya? Om? Kalau nge-vape itu baru sekitar hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi lu memang karena suka nge-vape terus kepikiran buka usaha ini? Iya, benar. Awalnya ya dimulai dari iseng jualan di komunitas. Gitu. Waktu pertama kali lu mau buka ini apa sih yang lu pikirin Om? Karena udah coba jadi udah coba untuk jualan di komunitas kecil-kecilan gitu, dan lumayan ada aja lah yang beli gitu. Jadi mungkin anggapannya bagi orang-orang pejuang COD gitu. Pejuang COD. Oh, oke. Jadi kalau ada yang dari komunitas itu beli, ya kita COD ketemu di mana kayak gitu. Lu dapetin barang dari mana? Dapetin barang dari distributor. Distributor. Kebetulan sambil dari awal tanya, ada beberapa teman juga yang buka vape store, mereka juga bantu support juga, ngasih info-info distributor gitu. Namanya gue nge-vape juga ya, gue pernah kepikiran juga pengen buka usaha vape store gitu. Cuman gue bingung, gue mau ngambil barangnya yang murah gitu di distributor atau agen atau apa gitu, kan gue bingung. Lu bisa nemu lubangnya gimana? Ya kebetulan ada temen juga yang buka vape store, jadi dibantu sama temen diinfoin gitu, dan
kadang-kadang juga suka ada salesnya juga datang mampir ke toko kita untuk nawarin produk juga gitu. Nah, kalau sales itu kan artinya sudah buka baru datang sales. Betul. Nah, karena kalau kita mau mulai nih, gue mau nyari barangnya, misalnya contoh nih, gue mau jual Alcarte, gue nyari barang dari awal tuh di mana? Dari awal pertama manfaatin Instagram sih. Instagram karena kan untuk liquid sendiri dari brewernya nih di kemasannya kan ada tulisannya. Iya, kalau ini kan contohnya Juice Nation ya. Iya, Juice Nation contohnya ya kita DM aja gitu. Kita DM minta info ke mereka. Biasanya para brewer itu mereka sangat kooperatif juga sih gitu. Jadi ketika kita ada kebutuhan itu mereka info ke kita juga sih, kita belinya di mana nih, nyari produk mereka di mana gitu. Gitu. Mereka akan info juga distributor terdekat kita di mana gitu. Oh, dari lokasi kita. Gitu. Misalnya di area Bekasi ini yang misalnya anggaplah produk ala carte sendiri, mereka akan info nih di distributor A, B, C nih mereka kasih tahu gitu. Berarti kan dari brewernya sendiri, berarti kita kan lu nggak beli langsung ke brewernya kan? Enggak. Berarti ke distributor. Ke distributor. Oke, berarti tangan kedua, ya. Nah, ke distributor tuh ada syarat khusus nggak? Syarat khusus biasanya beberapa distributor itu awal itu pengambilan ada minimum quantity. Minimum quantity itu ada yang minimal 30 botol atau minimal belanja awal 3 juta atau 5 juta gitu, tergantung sih masing-masing distributor, mereka punya aturan sendiri sih gitu. Pertama yang penting distributor kita wajib punya toko. Oke. Jadi ada distributor juga yang bikin ketentuan tuh ketika kita mau belanja kita harus kirim foto toko kita. Foto toko, IG toko kita, gitu. Dan syarat berikutnya paling biasanya minimum pembelian aja gitu. Kalau kita nggak punya IG, hanya offline, misalnya belum ada IG gitu, masalah nggak? Masalah sih biasanya minimal kita bikin akunnya dulu lah gitu. Cuma ada beberapa distributor juga yang nggak seribet itu, cukup kita minimum quantity aja pembelanjaannya, misalnya minimal belanja awal 3 juta atau 5 juta gitu. Berarti teman-teman yang mau mulai itu wajib punya akun IG berarti ya? Wajib punya akun IG, walaupun followernya masih dikit nggak masalah? Nggak masalah, yang penting kita udah punya identitas dulu nih gitu. Walaupun produknya kita masih belum banyak nggak apa-apa, yang penting postingan kita udah ada gitu. Daerah sekitar lu ini ada berapa distributor? Ada 3-4 distributor untuk di Bekasi ya. Jadi, nah itu lu jajal satu-satu tuh? Atau lu dapat referensi? Nggak bisa ngandelin satu distributor. Nggak bisa ngandelin satu, karena biasa produk A ada di distributor ini, produk B ada di distributor yang lain gitu. Jadi kita ya belanja di beberapa distributor, nggak cuma di satu tempat aja gitu. Karena nggak semua distributor produknya lengkap juga gitu. Nah, harga antar distributor sama nggak tuh? Harga distributor sama semua. Sama semua. Hanya beda syarat pengambilan minimal. Betul. Nah, itu biasanya bayar di depan. Jadi ada deposit nggak? Nggak ada. Kalau distributor ngeliat toko kita udah running sih, mereka nggak terlalu ngeberatin ke minimum kuantitinya gitu. Cuma balik lagi setiap distributor punya aturan sendiri nih gitu. Tapi biasanya ada juga yang ngasih keringanan gitu, karena dia ngeliat toko fisik kita udah ada, toko kita udah running, jadi dia nggak terlalu ketat gitu. Kalau gua mau buka vape store, tapi gue pengen langsung belinya ke brewernya langsung, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa tuh? Karena brewer itu mereka hanya nge-brew produknya, dan untuk penjualan mereka serahkan ke distributor. Artinya kalau gue mau jadi distributor, ya mungkin itu negosiasi ke brewer langsung. Brewer langsung ya. Tapi mungkin modalnya lebih gede ya. Lebih gede, karena kan dari brewer itu pasti ada minimum quantity yang harus dibeli, apakah minimal 1000 botol, 2000 botol, kita nggak tahu sih gitu. Nah, kalau kita ke distributor, gue misalnya mau beli Gorilla Jam. Gorilla Jam doang nih. Itu dibundling nggak sih sama yang lu mesti beli karena lain yang laris misalnya. Lu mesti beli ini 10 tambah ini 2 atau 5 gitu.
Ada juga kadang-kadang beberapa produk yang harus bundling. Ada jika kalau ada satu produk yang dia laku banget biasanya diwajibin nih atau dikasih jatah aja sih, cuma bisa belinya cuma 10 botol atau 20 botol gitu. Kadang-kadang ada kalau produk yang lagi booming banget gitu. Jadi dijatahin sih, kadang nggak bisa terlalu banyak juga gitu. Oh, oke, gue baru tahu. Nah itu penting tuh. Jadi nggak mentang-mentang yang laku merek A gitu ya, terus kita bisa stok banyak, itu belum tentu bisa. Belum tentu bisa karena akan dibagi-bagi juga. Distributor juga kan harus ngejaga relasi dengan toko-toko. Jadi mereka juga harus adil juga, jadi merata membagi ke semua toko gitu. Nah kalau aturan harga kalau untuk itu gimana ya? Harga sendiri kebetulan dari distributor udah ngasih harga, ya, anggaplah harga reseller ya, dan mereka punya master retail price-nya sendiri gitu. Jadi master retail price. Jadi itu harga dari brewer atau dari distributor yang nentuin? Mungkin antara brewer dan distributor ya. Karena itu master retail price itu kesepakatan harga minimal. Iya, kesepakatan harga jual untuk di toko itu mereka udah ngasih info ke kita nih. Nggak boleh di bawah itu. Nggak boleh di bawah itu. Oh, mungkin itu penyebabnya harga-harga antar toko itu rata-rata sama. Contohnya gua Alcarte Cream Pound Cake nih yang 3 mg 100 ml di mana-mana rata-rata sekitar 190. Betul ya? Betul. Okay. Nah, kalau di online, kenapa dia bisa lebih murah? Gue beli online ini 100 antara 140-an lah. Kenapa bisa lebih murah? Ya, faktor pertama mungkin ya mereka nggak sewa tempat. Oke. Mereka nggak perlu ribet bikin fasilitas kayak AC, ruangan dan lain-lain gitu. Ya banyak faktor lah. Mungkin juga di sana distributor ada yang nge-retail juga di online kan, nggak tahu juga gitu kan. Gitu. Karena kan kalau untuk toko sendiri mereka ada biaya karyawan, biaya sewa tempat, biaya listrik gitu dan lain-lain sih. Memang distributor boleh juga jual sendiri ke retail? Sampai hari ini sih ya ada juga distributor yang buka retail, yang jualan online juga ada, yang buka toko juga ada. Jadi distributor lebih banyak kuasa sih sebenarnya. Iya sih, dia yang punya dia punya hak barang, dia punya harga. Nah, dia mau bikin sub tangannya dia sendiri ke bawah ya suka-suka dia. Suka-suka dia. Dia bisa dipantau ya? Nggak bisa dipantau. Mereka mau bikin toko dengan nama yang lain juga kan kita nggak tahu gitu. Iya benar. Tapi emang kenyataannya sih emang seperti itu sekarang sih gitu. Jadi distributor ya mereka punya toko juga gitu. Nah lu main online juga nggak? Online di Instagram aja paling. Instagram aja. Oh ada Instagram ya? Ada. Nah proporsi antara yang offline sama yang online banyakan mana? Banyakan yang offline sih. Banyakan offline. Iya, karena kan kalau offline itu mereka datang ya langsung dapat barangnya, nggak perlu nunggu lagi gitu. Nggak ada ongkir gitu. Kadang-kadang kalau beli di online ya paling kekurangannya ya mereka harus nunggu beberapa hari gitu. Emang sih nggak bisa dipungkiri kalau untuk web sendiri ya online lebih murah. Kalau lu udah tahu online lebih murah, iya. Nah lu kok nekat bikin toko? Nah. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Lo bener dong, online udah lebih murah. Iya. Lalu lu nggak bunuh diri nih buka toko? Dibilang bunuh diri ya dikit kali ya. Bunuh diri yang indah gitu ya. Kepikiran sih sampai hari ini gitu, ada yang lebih murah, kenapa mereka tetap cari yang mahal gitu? Iya, gitu ya. Ya itu uniknya vape ya. Mungkin kedekatan antara pelanggan dengan vaporistanya gitu. Terus iya, yang kedua penting tuh. Yang kedua nih vaporista juga bisa ngasih masukan nih liquid apa yang lagi rame, liquid apa yang lagi hype gitu. Jadi pelanggan tuh kadang-kadang ya kita beli online kan suka zonk juga kan gitu. Pas kita beli ternyata nggak sesuai dengan yang kita mau gitu. Dan
di beberapa vape store juga nggak ada siapin sampel atau tester yang bisa dicoba gitu. Oh iya, itu salah satunya. Kalau kita beli online kita nggak bisa ngetes gitu ya. Kalau di sini mah rata-rata vape store Siapin sampel pasti atau ada tester ya. Iya. Apalagi produk-produk baru gitu ya. Betul. Nah, resiko paling besar bikin vape store ini apa? Resiko paling besar itu ya pertama dead stock sih gitu. Dead stock ya. Jadi karena untuk liquid sendiri kan sering terus bermunculan ya, liquid baru, brand baru, rasa baru. Setiap brewer juga terus berinovasi tiap harinya kali ya. Gitu. Jadi ya setiap hari terus keluar produk baru, ya resikonya kalau kita update produk baru kadang-kadang produk lamanya belum habis gitu. Masih ada. Jadi customer juga macam-macam. Ada customer yang mereka selalu nyari rasa-rasa baru atau varian baru. Ada juga customer yang setia dengan rasa yang itu-itu aja gitu. Dengan varian itu aja. Bicara dead stock, Ya. stok mati, biasa lo apain? Ya Kan remote nih, udah pasti, udah modelnya udah ketinggalan zaman lah. Ya biasanya kita bikin promo sih. Bikin promo. Jadi ya mau nggak mau yang udah dead stock gitu, ya kita promo lah. Kadang mungkin pilihannya antara jual modal atau jual rugi, gitu. Oke, waktu buka pertama kali, lu modal berapa keluar duitnya? Modal awal Buat barang ya? Buat barang aja itu kurang lebih hampir 20 juta. Lebih banyak sih di liquidnya sih. Untuk device awal-awal sih nggak terlalu banyak ya, hanya anggapannya awal-awal sebagai pelengkap aja dulu gitu. Syarat aja. Iya, syarat. Karena kan rutinitas yang bakal dibeli orang itu liquid, kapas, replacement coil, rebuild Berarti coil. dari 20 juta ada 3/4-nya buat liquid? Iya, hampir 3/4-nya buat liquid. Ada hampir 15 juta buat liquid aja? Iya. Waktu lu belanja itu satu distributor atau langsung lu pecah ke beberapa distributor? Awalnya satu distributor. Langsung sekaligus tuh? Iya, karena kan waktu awal buka baru taunya satu distributor itu. Oh, oke. Jadi ya belinya di situ dulu gitu. Lu awal-awal dapat pelanggan dari mana? Dari komunitas sama dari kayak forum-forum di forum jual beli di Facebook gitu. Oh, lu main Facebook? Iya. Ngaruh tuh untuk ngangkat pertama kali di awal-awal jalan tuh? Lumayan. Untuk pengeluaran per bulan? Per bulan ya. Habis berapa, Bang? Per bulan ya relatif ya, paling cuma untuk gaji karyawan sama listrik sih kalau di sini sih gitu. Yang Listrik kalau sini AC ya? AC, pakai AC, ya per bulan ya di atas 3 jutaan lah. Di atas 3 jutaan ya? Belum dengan biaya tak terduga kadang-kadang ya. Masih ada biaya tak terduga? Ada aja, walaupun nggak selalu ada, tapi ada aja gitu. Nah, resikonya selain dead stock, Mm-mm. stok mati, apa lagi tuh? Resikonya selain dead stock ya penurunan harga. Maksudnya? Maksudnya jadi misalnya kita ambil device, kita misalnya saat ini kita ambil harganya 500.000 misalnya gitu. Mungkin bulan depan itu harganya udah turun gitu. Jadi mau nggak mau kan kita, harga modal nih ya? Harga modal ya, misalnya 500.000 ya bulan depan bisa aja dia harganya turun karena keluar produk baru gitu. Karena keluar produk baru jadi dia harganya turun. Ya mau nggak mau kita pilihannya harus ngikutin juga gitu ya. Kadang-kadang resikonya di situ. Akhirnya mau nggak mau kadang kita jual modal ya. Gitu supaya image-nya produk kita nggak jual produk yang terlalu mahal gitu, lebih mahal dari tempat lain gitu sih. Nah, kalau dari segi hitungan balik modal, ini tadi dengan modal barang ya, barang 20 juta di luar tempat nih. Iya. 20 juta lu balik modalnya berapa lama tuh? Balik modal berapa lama ya? Pertanyaan yang sulit. Modal barang doang ya, kita nggak hitung apa namanya, nggak ngitung tempat karena kan tempat masing-masing kan beda lagi. Kalau hitung balik modal barang sih sebenarnya untuk modal balik barang aja nggak lama ya. Karena pertama kali buka penjualan kita lumayan bagus gitu, bagus.
Cuma saat ini kan karena kita masih baru, jadi kita fokus untuk perputaran produk dulu gitu. Jadi kita nggak mikirin balik modalnya dulu, tapi gimana caranya kita bisa tetap ada perputaran produk gitu. Jadi nambah item juga kayak gitu sih. Rata-rata omset berapa? Rata-rata omset ya, kalau untuk rata-rata sih per bulannya di awal-awal itu kita bisa 30 sampai 30 jutaan deh per bulan gitu. Karena sekarang efek pandemi yang berkepanjangan ya udah otomatis omsetnya turun juga gitu. Turun juga ya. Ada turun berapa persen, Bang? Lumayan turunnya sampai ya kadang-kadang sampai 30-40% turunnya gitu. Nah, tips dari lu kira-kira kalau kita mau buka vape store tuh pertimbangan apa sih yang harus kita punya? Pertimbangan pertama ya pasti lokasi. Kalau bisa ya lokasinya jangan terlalu berdekatan dengan vape store lainnya. Oh gitu? Iya. Jangan kayak Alfamart, Indomaret gitu? Nah jangan dong. Jangan ya? Jangan. Pertama ya lokasi, kedua juga pastiin juga di lokasi yang mau kita buka nih, kita cari tahu banyak nggak kira-kira anak muda di sana, atau banyak nggak orang-orang yang nge-vape daerah sana gitu. Nah itu yang mesti kita cari tahu juga gitu. Gitu. Sama ya sekarang kan lagi hype tuh beberapa artis influencer juga bikin liquid juga. Oh iya banyak. Banyak. Jadi hati-hati om. Gue baru keinget si itu siapa artis Muhammad Fatah siapa? Tahu artisnya? Lucinta Luna. Dia bikin liquid nggak sih? Enggak ya? Kopi doang ya? Kopi, kalau sekarang tuh yang bikin kayak Dinner Candy. Ya Dinner Candy, ya. Anya Geraldine, Aukarin, terus ada influencer Maeli juga udah mulai bikin juga. Mungkin Lucinta Luna perlu gitu kan, liquid Coentol gitu kan. Serem juga ngisepnya ya. Ya kan kopi doang ya, iya, tapi ngisepnya di Parno gitu kan. Persaingan antara offline dengan online. Iya, ya persaingan cukup keras ya, karena kan dari online sendiri bisa dibilang mereka banting harga. Nggak akan mungkin menang lalu harga. Iya, nggak mungkin karena mereka jualnya terlalu murah ya. Pengennya sih yang online juga ya jangan jual terlalu murah juga lah gitu, karena kita pihak toko juga sering ditanya juga, dapat komplainan dari pelanggan, kenapa sih online kok bisa murah gitu. Kayaknya ada rantai bisnis dari brewer yang kayaknya ada rantai putus-putus tuh, kayaknya bisa sampai jadi toko online begitu tuh. Bisa jadi, mungkin juga karena terlalu mudahnya orang jadi distributor, jadi banyak distributor yang mau ngeluarin stok barangnya ya dengan cara jual murah di online gitu. Karena saya pribadi juga pernah ngalamin kasusnya juga om. Kayak gimana tuh? Jadi saat saya beli harga grosir nih, itu harga grosirnya lebih mahal daripada harga retail yang dia jual di online. Misalnya kalau harga grosir Pego misalnya 150. Nah misalnya waktu itu sih kejadiannya harga grosirnya itu 290.000. Sedangkan dia jual retail untuk end user buat customer itu cuma 250.000. Gitu. Jadi kan lucu ya kalau pihak toko beli ke distributor lebih mahal, sedangkan distributor jualnya lebih murah di online gitu. Iya. Nah itu sih hal-hal kayak gitu sih yang sering terjadi sih gitu. Jadi distributor juga kadang-kadang mikirin toko juga lah maksudnya gitu. Jadi bikin promonya jangan sampai yang ngejatuhin harga jual toko gitu. Oh, distributor dengerin tuh, gitu ya. Dibantu lah. Nah, tapi gini, lu pernah ngambil dari online nggak? Pernah. Karena faktor tadi lebih murah. Faktor lebih murah, karena kadang-kadang harga online bisa lebih murah daripada harga distributor. Nah, lu ngambilnya ke online? Ke online. Oh. Gitu.
Itu yang terjadi saat ini. Nah, biasa lu belanja tuh per berapa lama? Biasanya sebulan 2 kali sih. Sebulan Sebulan dua 2 kali. kali. Kalau lagi rame mungkin bisa sampai 3 kali. Gitu. Nah, teman-teman, itu tadi review kita ngobrol-ngobrol sama ownernya Dikira Vape Store. Ya, untuk teman-teman yang di daerah Bekasi juga kalau mau belajar boleh ya? Boleh. Boleh Silakan. ya, ketemu sama Om Heri. Ya, Silakan. Om Heri CS kental lah, ya, pasti helpful. Ya, oke teman-teman, sampai begitu kita pamit dulu undur diri. Ciao. Ciao. Kan.